Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi bab 3 dalam skripsi. Teman-teman sekalian, pada kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk memberikan gambaran apa saja yang harus ada di dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bagi teman-teman yang di kampusnya itu punya pedoman penulisan skripsi sejumlah 5 bab, berarti bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Jadi maksudnya metodologi penelitian ini ada di posisi bab 3. Tetapi ada juga teman-teman yang kampusnya itu memberi pedoman atau punya pedoman penulisan skripsinya 6 bab, maka metodologi penelitian ada di bab 4. Jadi bagi yang skripsinya itu terdiri dari 5 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisa data dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Sedangkan bagi teman-teman yang menulis skripsi dengan sistematika 6 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 kerangka berpikir, bab 4 metodologi penelitian, dan kemudian bab 5 analisa data dan pembahasan, lalu diakhiri dengan bab 6 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian yang kita bahas? Saya ambil contoh yang menganut 5 bab aja dulu ya. Jadi kan judulnya tadi fungsi bab 3 dalam skripsi. Jadi metodologi penelitian itu adalah proses ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Jadi kalau kita lihat isi bab 3 itu adalah menjelaskan cara untuk memecahkan masalah ya, memecahkan masalah penelitian dengan cara-cara yang ilmiah, cara-cara yang sistematis itu, teratur gitu, tahap-tahapannya teratur. Nah, itu dijelaskan di bab 3. Nah, kemudian kalau kita lihat sederhananya di bab 3 itu adalah yang pertama menjelaskan metode apa yang akan digunakan di bab 3 itu. Kemudian juga dengan cara apa penelitian itu akan dilaksanakan. Nah, jadi misalnya akan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun deskriptif, misalkan itu dijelaskan. Ya, jadi kalau misalnya mau menjelaskan metode itu, jelaskanlah dengan sejelas mungkin, karena di dalam bab 3 itu sesungguhnya adalah jantungnya penelitian, ruhnya penelitian. Kemudian apa gunanya bab 3? Itu adalah yang pertama, mempermudah pekerjaan peneliti. Jadi kalau kita gambarkan apa tahap-tahapan yang ada di bab 3, maka itu akan mempermudah peneliti, mempermudah pekerjaan penelitian. Yang kedua adalah gunanya untuk memperoleh data yang objektif dan valid. Jadi kalau rencananya yang di bab 3 itu kamu kemukakan dengan rencana penelitian itu dikemukakan dengan sistematis dan sangat mendetail apa yang akan dilakukan, prosedur yang akan dilalui, tahap-tahapannya seperti apa, maka perolehan data yang objektif dan valid insya Allah itu akan didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di bab 1. Itu gunanya ya. Jadi di dalam bab 3 itu tidak bisa kita menjelaskan sesuatu itu secara garis besar, tetapi harus sedetail mungkin, sehingga kalau kamu bimbingan membawa proposal penelitian itu kepada pembimbing itu akan melihat, oh ini pekerjaannya, akan terlihat apa yang akan kamu kerjakan. Kemudian di dalam bab 3 itu juga harus dijelaskan tentang waktu. Waktu penelitian itu akan dilaksanakannya seperti apa, berapa lama dan bagaimana pembagian waktunya.
Nah, biasanya mahasiswa itu menuliskan secara garis besar. Misalnya begini, penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu sejak Januari sampai dengan Maret. Januari, Februari, Maret tahun 2019 misalnya, atau tahun 2020. Itu kan masih umum. Atau penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, April dan Mei, gitu ya, tahun 2020 misalnya. Itu juga masih terlalu umum. Nah, padahal di dalam proses penelitian itu yang namanya penelitian itu bukan hanya pengambilan data. Mungkin maksudnya teman-teman mahasiswa yang menuliskan seperti tadi itu 2 bulan itu adalah pengambilan data. Jadi bagaimana kamu menulis proposal, kapan revisi, kapan kemudian menulis membuat kuesioner, kapan revisi kuesioner, kapan uji coba alat ukur atau kuesioner tadi, kapan menganalisis uji coba tadi, mana yang valid, mana yang reliable dan sebagainya, mana yang tidak valid dan sebagainya, itu harus dijelaskan kan di dalam proses penelitian. Ya, jadi sebaiknya di dalam menuliskan waktu kamu buat dari mulai proses penulisan proposal, disebutnya biasanya persiapan, ya. Kemudian yang kedua pembuatan kuesioner, alat ukur, lalu revisinya kapan, lalu pengukuran uji coba alat ukur, barulah masuk ke penelitian, yaitu langsung ke respondennya. Nah, misalnya dalam ilmu-ilmu sosial, kamu misalnya akan mengukur berapa respondennya, misalnya 100 responden. Nah, lakukan dulu uji coba instrumennya. Setelah uji coba, dianalisis mana instrumen yang valid, mana yang tidak valid. Berarti harus mengulang, yang tidak valid harus dibuat lagi atau mungkin dibuang. Jadi silahkan ambil keputusan bersama-sama dosen pembimbing. Apakah yang tidak valid itu dibuang lalu berkurang instrumennya, pertanyaannya, itemnya, atau dibuat lagi instrumen yang baru, berarti ada uji coba yang kedua. Tergantung persetujuan antara kamu dengan dosen pembimbing. Nah, itu dijelaskan di dalam bab 3. Jadi kelihatan gambaran pekerjaanmu gitu. Nah, setelah uji coba instrumen, barulah pelaksanaan penelitian. Kapan itu? Yang kedua, yang harus kamu lakukan di dalam penjelasan waktu, sebaiknya dibuat per minggu supaya detail, bukan per bulan. Kalau per bulan terlalu luas, ya. Jadi buatlah bulan ke-1, minggu ke-1, minggu ke-2, ke-3, ke-4, bulan ke-2, minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Jadi pembimbing itu akan tahu bagaimana cara kerjamu, bagaimana usahamu, apa yang dilakukan dari minggu ke minggu. Jadi kelihatan pekerjaanmu oleh pembimbing itu, ya. Di waktu itu harus dibuat sedetail mungkin. Kemudian yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian itu harus dijelaskan juga mengapa memilih tempat itu. Bukan karena alasan-alasan karena itu dekat dengan rumah, karena di situ ada fasilitas yang bisa mempermudah pekerjaan penelitianmu, karena di situ ada kenalan dan sebagainya, tapi itu adalah harus ditutup sebagai alasan-alasan yang informal, nggak bisa diangkat menjadi alasan yang formal ilmiah. Jadi bagaimana kamu memilih tempat itu, penjelasan ilmiahnya harus ada. Misalnya, mengapa memilih, misalnya kalau judulnya tentang peningkatan gizi balita misalnya, ya, kemudian karena diidentifikasi bahwa satu lokasi balitanya itu banyak, kemudian gizinya buruk misalnya. Nah, kemudian kamu akan meneliti. Nah, tempat tinggal yang kamu itu dengan desa yang bersangkutan itu dekat, supaya efisien, murah biayanya, kamu ambil desa yang terdekat dengan rumah tinggalmu. Nggak apa-apa, tapi itu harus ditutup. Itu kan alasan informal. Alasan formalnya adalah kamu harus mencari tahu dulu di desa itu berapa persen
berapa banyak balita, kemudian berapa persen yang gizinya buruk, berapa persen yang sudah membaik. Lalu bagaimana kegiatan tim penggerak PKK yang biasanya ada di posyandu, bagaimana tingkat partisipasinya, bagaimana kinerjanya. Nah, itu dilihat. Jadi masukkanlah di dalam alasan mengapa satu tempat itu kamu pilih sebagai tempat penelitianmu. Jadi saya garis bawahi, penjelasannya harus ilmiah, bukan penjelasan yang informal hanya karena dekat dengan lokasi tempat tinggalmu. Kemudian yang berikutnya di bab 3 itu juga harus dijelaskan populasi dan sampel. Bagaimana cara mengambil sampelnya itu harus dijelaskan. Dan yang berikutnya adalah penggunaan ataupun pemanfaatan teknik penelitian yang akan digunakan untuk mengukur semua komponen atau variabel dari penelitianmu. Misalnya yang akan digunakan itu ada 3 misalnya. 1 observasi, 2 wawancara, 3 FGD misalnya, focus group discussion. Nah, lagi-lagi dalam bab 3 kadang mahasiswa menuliskan 1 tekniknya observasi, tapi tidak dijelaskan observasi itu untuk mengukur apa, wawancara untuk mengukur apa. Jadi harus dijelaskan, misalnya akan menggunakan observasi. Observasi ini adalah untuk mengukur variabel ini. Teknik wawancara yang akan digunakan ini adalah untuk mengukur variabel ini misalnya. Kemudian juga dijelaskan bentuk wawancaranya, apakah wawancara terbuka atau wawancara tertutup. Lalu yang ketiga, FGD. FGD digunakan untuk mengukur variabel apa gitu. Jadi akan kelihatan tekniknya apa untuk mengukur apa gitu ya. Nah, ini semua ada di bab 3. Baik teman-teman sekalian, itu gambaran yang harus ada di dalam bab 3. Dan lagi-lagi bab 3 ini adalah ruhnya penelitian, nyawanya penelitian, karena di situ dijelaskan proses penelitian yang akan kamu laksanakan seperti apa. Jadi kalau dilihat urutannya dari judul ya, judul itu menjawab apa yang akan kamu teliti. Lalu di latar belakang, bab 1 itu ada latar belakang, itu menjelaskan mengapa kamu melakukan penelitian itu, ya kan? Lalu di bab 3, bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Jadi kalau kamu menjelaskan secara detail, lalu kamu datang ke pembimbing melihat bab 3 itu, insya Allah pembimbing akan segera menyetujui judulmu itu kalau memang udah kelihatan apa yang akan kamu kerjakan di dalam bab 3 itu. Jadi ada runtutan yang bagus gitu ya, yang benang merahnya kelihatan dari mulai judul, latar belakang, lalu teori yang digunakan, lalu proses penelitian yang akan kamu laksanakan digambarkan sedetail mungkin di bab 3. Itu ya fungsinya bab 3. Sekali lagi saya jelaskan bahwa bab 3 itu adalah jantungnya penelitian, ruhnya penelitian ada di situ. Baik teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman lain yang sedang menulis proposal. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan konten-konten yang lebih menarik dan insya Allah diperlukan oleh teman-teman sekalian di dalam menulis skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.